Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Tidak usah takut, panjenengan sudah berani deklarasi begini ya jangan takut. Jangan membuat garis perjuangan sendiri. Sampai jadi jangan ada lagi alasan wah ini setelah kondisinya berbeda lah. Kita nggak mau ikut begitu, jangan. Ya kalau kita sudah kadung berani ya tadi minggir orang minggir. Konsekuensinya ya wani nakwan wani aja wedi aja wani. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Yang sudah semangat diri, yang muda-muda ya mas saya harus 10 kali lipat lebih semangat. Kan begitu. Masa yang muda kalah dengan yang sudah. Ya, kita ini organisasi perjuangan, organisasi perjuangan. Yang namanya perjuangan pasti menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan. Ya kita harus berkorban. Dan kata Pak Zainuddin kan berani hidup harus berani berjuang. Nanti kita kalau berani berjuang harus berani berkorban, termasuk korban perasaan, waktu, pikiran, tenaga yang luar biasa. Saya salut dengan berkorban pikiran, tenaga yang kita tidak digaji oleh siapapun dalam konteks mantu ini. Tapi insya Allah karena kita sedang menghafalkan prinsip kubul waton. Mas Hari kan mendirikan minal iman ya, bahwa mencintai bangsa dan negara ini adalah bagian dari iman. Insya Allah ada gaji lebih besar dari gaji duit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya nggak usah takut Mas Aziz dan semua teman-teman Laskar Sabillah sholat datang ya. Tidak usah takut, panjenengan sudah berani deklarasi begini ya jangan takut. Jangan membuat garis perjuangan sendiri. Kita garis perjuangan sudah diatur di ADART. Kita punya ADART organisasi kita legal Pak Prato. Organisasi ini sudah diakui di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Platform bagaimana bergeraknya sudah diatur. Jadi kalau panjenengan sudah mau mendeklarasikan diri menjadi pengurus PWLS di Sokaraja Tengah ini harus berani ikut platform dan rel yang sudah ditentukan oleh pimpinan pusat PWLS di Cirebon Pusat. Jadi jangan ada lagi alasan wah ini setelah kondisinya berbeda lah. Kita nggak mau ikut begitu jangan. Ya kalau kita sudah kadung berani ya tadi minggir orang minggir. Wani aja uji aja. Uji mendengar usah sisan minggir daripada mau ngalang-ngalangi kancane. Kan begitu ya. Kalau takut bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah dengan segala macam visi-misinya, mending tidak usah bergabung daripada ngalang-ngalangi nyelumuti kancane sing semangat. Setuju? Setiap organisasi pasti punya misi-misi seperti itu. Nah, banyak sekali misi-misi tujuan dari PWI Laskar Sabilillah. Silakan dibaca di ADART itu sudah kita bagikan berkali-kali di grup belajar ini. Tetapi intinya di antara hal penting yang sedang diusahakan, dilakukan, diperjuangkan oleh PWI LS adalah yang pertama, kita sedang berupaya, sedang memperjuangkan, sedang menjaga harkat martabat kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya dikontrol oleh kaum Pahlawi Aman, yang mereka tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi, ngaku-ngaku sebagai
jujur. Kalau kita tidak enak dengan pemimpin, tidak enak dengan mereka, seharusnya kita lebih tidak enak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu ya? Iya. Dengan mereka kita nggak kepenak, masa dengan Rasulullah kita enak saja. Rasulullah keluarga dikotori, dipalsukan oleh gerombolan orang dari Yaman, imigran Yaman. Masa mau kita diam saja? Ini salah satu misi penting kita dalam rangka kita bergabung di PWLS ini, dalam rangka menjaga kesucian marwah martabat Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim tentu berkewajiban melakukan itu semua. Satu itu, yang kedua menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara. Apa hubungannya dengan Tuan Balawi? Saya kira semuanya sudah sering dengar mereka mengklaim katanya Nusantara ini milik dari merah putih yang bikin katanya orang, yang pangeran dibunuh-bunuh katanya keturunan. Nah, ini kan kurang ajar kok. Kalau di Bolang kok orang begini. Siapa mereka tidak lebih dari bulan antek-antek jajah Belanda yang datang tahun 1900 awal. Kok mengklaim bahwa Jawa ini katanya milik Aulia Tari? Dari mana judulnya begitu? Pangeran di Bojonegoro ini dunianya banyak banget di Sokaraja, Makong, Mbak Ilyas bin Bojonegoro. Tidak jauh itu silsilahnya. Mbak Ilyas bin Mbak Ali di Bawongso bin Pangeran di Bojonegoro bin Pangeran di Bojonegoro, hanya 4 generasi. Ini diklaim sebagai katanya bin Yahya, ada yang bin Habib, ada yang bin Ali, terus ada 4 Habib rebutan Pangeran di Bojonegoro. Itu kurang ajar. Nah iya, itu dibiarkan kan beda. Jawa milik Tarim, Tarim negara melarat pun aku dari Jawa, kan begitu. Jadi harkat dan martabat bangsa dan negara yang kita cintai, kita tidak akan biarkan orang-orang ngaku sebagai pemilik rumah kita, kan gitu. Nah ya, ibarat Indonesia rumah Pak Menteri ini, tiba-tiba yang luar ngaku rumah Pak Menteri ini, biasanya ngapain bahu? Itu kurang ajar. Orang nunut tamu di sini dimpani warik rangkaian mangan tuh, tiba-tiba ngomong ada turunan yang Mas Nutrik atau keluarga Mas Nutrik itu mau kan bensin dari baku. Kalau di orang itu orang gitu, orang ngomong gitu pasti punya karat, dia tahu kan? Pasti punya sebut tujuan. Tujuannya apa? Ingin minta bagian dari rumah ini. Lama-lama sertifikatnya diganti. Lalu sudah terbukti ada pentolan Balawi Yaman dipercaya oleh NU memimpin Jakman sampai 20 tahun nggak mau ganti, tiba-tiba bikin sertifikat sendiri. Mungkin nanti ya Pak contoh kurang alim apa belum ya, yang paling dihormati tadi saya sendiri ya hormat banget. Saya pendiri petani sih di Banyumas. Saya marah berhubungan itu fakta sama ditemukan oleh PBNU. Ini tadi ditemukan akhirnya pengurusannya karena ibarat dikasih rumah karena kayu rumah dicat, rumah dirawat, dibagusi, tapi tiba-tiba sertifikat diganti atas namanya dia sendiri, ya kurang ajar. Ini maling halus-halusan ngerampok kan begitu. Nah inilah kita sekarang berkumpul bergabung di PWLS ini dalam rangka menjaga harkat martabat marwah bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga dalam rangka menjaga harkat dan martabat kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara di seluruh Indonesia. Apa hubungannya dengan Balawi? Apakah panjangan kurang informasi betapa mereka sangat merendahkan, menghinakan kiai-kiai ulama Nusantara? Doktrin yang sangat populer, satu Habib Lengop, bahasa Jawa kan gitu ya, satu Habib goblok lebih mulia daripada 70 kiai alim salim apapun di Nusantara. Ini tuh kurang ajar. Artinya sama dengan mengatakan kalau dicontohkan satu Habib Lengop goblok lebih mulia dari 70 Mbah Hasyim Asy'ari. Kan begitu? Nah ya kan begitu ya. Artinya kalau panjenengan lebih setuju dengan Habib, berarti sama aja Anda sedang bincang-bincang Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau orang itu sedang menghinakan ulama kita sendiri, ya Anda setuju dengan mereka, berarti setuju dengan doktrin. Itu doktrin ya Indonesia. Pernyataan itu doktrin di kitab pintarnya mereka. Jadi bukan
celotehan seorang Habib itu ajaran mereka. Dan ini ajaran klan-klan Yahudi Yaman ini. Mereka nggak terima dikatakan Yahudi Yaman, silakan tes DNA. Saya berkali-kali nantang, tes DNA. Nggak akan berani ya, karena mereka tahu hasilnya pasti tidak sesuai dengan DNA database-nya Bani Hasyim. Sudah tahu. Dan itu sudah banyak sekali ratusan tes DNA mereka ternyata gay haplogrum. Itu faktanya begitu. Kayak gitu dikatakan orang game Yahudi nggak mau. Ya, ini adalah hal-hal yang wajib kita perjuangkan sebagai PWI Laskar Sabila. Siap? Ya, bergabung di sini harus berani menjaga marwah martabat. Beberapa hal yang tadi saya sebutkan, termasuk siap dengan segala resiko tantangannya. Di baiatnya nanti lebih ngeri, siap berkorban darah dan nyawa. Baiat saat pelantikan, dan itu Gus Abbas sendiri membuat. Nah, persoalan hubungan keluarga yang membuat diatur komunikasi caranya bagaimana. Yang intinya yang sedang kita hadapi adalah mereka nih, keturunan kaum Pahlawi dari Yaman, bukan Muhyiddin, saudara-saudara kita memang mereka. Walaupun ini cobaan yang berat, tetapi yang sedang kita hadapi adalah kaum Pahlawi Yaman yang jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100.000 orang di seluruh Indonesia. Yang banyak Muhyiddin tadi yang masih mau dibunuh saja. Roti dicakuli di balang-balang aku nggak satu saya gelem jajan goblok. Untuk tujuan ini, Habib ini nggak perlu roti di balang aku nggak satu saya gelem. Astagfirullah, itu kan penjajahan spiritual. Itu yang sedang kita hadapi. Oke, selamat, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi kepada panjenengan semua, khususnya dari Semarang Jawa Tengah yang telah berani membentuk pengurus, mendeklarasikan diri pengurus PWI Laskar Sabila Ranting Sukarela Jawa Tengah di tengah-tengah banyak keturunan imigran Yaman di sini. Selamat saya ucapkan, tidak usah takut, di sini ada Mijil, ada Mas Amir. Kalau kira-kira ada sendiri nggak sanggup, konsultasi dengan Mijil. Nanti Mijil konsultasi dengan saya. Bagi Mas nggak sanggup kenalin, silakan ada Gus Abbas. Gitu. Kita punya penasihat yang luar biasa, mantan Kasat Jenderal di tingkat pusat ya. Jadi nggak usah khawatir, takut bahwa organisasi ini dianggap organisasi yang liar atau ilegal. Enggak. Organisasi ini sangat legal. Salah satu jajaran penasihat pusatnya adalah Jenderal Dudung Abdurrahman yang hari ini menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden Prabowo Subianto. Jadi nggak usah ragu-ragu, mantap. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Minggir orang minggir.